disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ghanimatul majalisil zikri al jannatu. Harta karun majelis zikir yang yang malam ini kita duduk di dalamnya, apa harta karunnya yang kita dapatkan? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah, harta karunnya. Dalam sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang kita ada di dalamnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kisah-kisah para sahabat, para ulama, solihin, tabi'in, bagaimana dalam mereka menuntut ilmu. Itu disebutkan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah sangat luar biasa. Beliau punya teman namanya Idham bin Malik, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, gharib dekat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau, Umar bin Khattab dan Idham bin Malik ini berkongsi kerjasama apa? Buka usaha di pasar. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW dalam majelisnya, mereka berdua bergantian. Ketika Sayyidina Umar yang jaga, maka Idham bin Malik duduk bersama Rasulullah mendengar apa yang disampaikan Rasulullah. Ketika selesai dalam majelis tersebut, Idham bin Malik menyampaikan sama persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika besoknya lagi Sayyidina Idham bin Malik jaga toko, Sayyidina Umar yang duduk bersama Rasulullah mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika selesai, Sayyidina Umar datang kepada Idham bin Malik untuk menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Saking pentingnya ilmu bagi mereka, sehingga mereka tidak mau ketinggalan satu hal dari Rasulullah, tidak mau ketinggalan satu bab ilmu dari baginda Nabi Muhammad, sehingga mereka berkongsi tidak hanya di dalam usaha ekonomi, tapi di dalam mencari ilmu. Mereka berkongsi saking semangatnya di dalam mencari ilmu. Sampai suatu kisah ketika Sayyidina Umar bin Khattab tugas menjaga toko, Idham bin Malik ikut taklim bersama Rasulullah. Ketika pulang dalam keadaan bingung, Idham bin Malik mengetok pintunya Sayyidina Umar bin Khattab dengan begitu keras. Diketok pintu itu begitu keras, Sayyidina Umar bin Khattab bingung. Kenapa ini sahabat pulang dalam keadaan panik, dalam keadaan yang aneh, diketok pintu dengan sangat luar biasa. Maka ketika dibuka Sayyidina Umar bin Khattab pintu tersebut, apa kata Idham bin Malik? Beliau mengatakan, sungguh celaka, waihak ya Umar, sungguh celaka ya Umar. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang marah besar dan berubah wajahnya Rasulullah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bingung, bertanya kepada Idham bin Malik, apa perkara yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi marah seperti itu? Apa yang membuat wajah Rasulullah sampai berubah? Kata Idham bin Malik, saya tidak tahu. Akan tetapi sahabat mengatakan yang lain, ini perkara rumah tangganya Rasulullah. Rasul sedang marah dalam keadaan di rumah tangganya Rasulullah, tentang perihal masalah rumah tangganya Rasulullah. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab ingat bahwa anaknya Sayyidatuna Hafsah itu istrinya Rasulullah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab buru-buru ke rumahnya Sayyidatuna Hafsah untuk bertanya apa perihal sebab kemarahan Rasulullah. Ketika diketok rumah Sayyidatuna Hafsah, keluar Sayyidatuna Hafsah, ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai anakku, apa perihal yang terjadi kepada Rasulullah? Maka Sayyidina Hafsah dalam keadaan menangis. Ketika ditanya lagi, apakah Sayyidina Rasulullah menceraikan engkau wahai anakku? Maka Sayyidatuna Hafsah hanya terdiam. Ditanya lagi, apakah engkau membuat perihal kepada Rasulullah? Maka terdiam lagi Sayyidatuna Hafsah. Maka Sayyidina Umar menyampaikan satu perihal kepada anaknya Sayyidatuna Hafsah, wahai anakku, sabarlah engkau terhadap Rasulullah dan taatlah engkau kepada Rasulullah, sehingga janganlah engkau cemburu dalam satu kasih sayang Rasulullah ketika berlebihan dalam cinta kepada engkau. Artinya apa? Jangan engkau cemburu ketika Sayyidatuna Aisyah lebih dicintai oleh Rasulullah. Maka tambah menangis Sayyidatuna Hafsah. Pergi Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah untuk bertanya sebab musabab apa yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi marah tersebut. Artinya apa? Tabayun. Ketika ditimpa suatu masalah,
hendaknya kita sebagai manusia tidak menyalahkan satu pihak ataupun menuduh satu pihak, tapi bertabayun. Di sini Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, jika kita ditimpa masalah, lihat bagaimana ketika Idham bin Malik menyampaikan Rasul sedang marah dalam perihal keluarganya. Sayyidina Umar bin Khattab tidak memikirkan di dalam pikirannya perkara apa itu yang terjadi sehingga timbul fitnah, atau membicarakan perkara sesuatu yang timbul pembicaraan yang baru. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita untuk tabayun. Sayyidina bin Khattab datang kepada Sayyidatuna Hafsah, istri Rasulullah, bertanya sebab itu. Datang lagi kepada Rasulullah dalam keadaan panik, dalam keadaan was-was. Ketika di depan pintunya Rasulullah bertanya kepada mereka yang berjaga di depan pintunya Rasulullah dan mengatakan, katakan kepada Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika tadi penjaga pintu tadi masuk ke dalam rumah, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya di luar ada Sayyidina Umar bin Khattab ingin bertemu denganmu. Berdiam Rasulullah tidak menjawab. Keluar lagi pelayan tadi menyampaikan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya Rasulullah hanya terdiam tidak menjawab perkataanku. Maka menunggu lagi Sayyidina Umar bin Khattab, tidak terburu-buru menyimpulkan suatu perkara untuk ujungnya hasilnya apa, yakni tidak mengikuti nafsunya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ajalatu minasyaiton, sesuatu yang terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Maka menunggu lagi Sayyidina Umar bin Khattab, ketika menunggu dalam keadaan was-was menyampaikan lagi, tolong engkau sampaikan kepada Rasulullah bahwa Umar bin Khattab ingin bertemu dengan Rasulullah. Disampaikan lagi oleh pelayannya, ya Rasulullah, sesungguhnya di depan ada Sayyidina Umar bin Khattab ingin bertemu denganmu. Rasul pun terdiam tidak menjawab. Maka kembali lagi pelayan tadi menyampaikan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya Rasul tidak menjawab perkataanku. Maka terdiam lagi Sayyidina Umar bin Khattab menunggu. Ketika menunggu terlalu lama, Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada pelayan tadi, wahai saudaraku, sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar bin Khattab ingin bertemu dengannya. Sampai yang ketiga kali datang pelayan tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab ingin bertemu kepada engkau ya Rasulullah. Diam lagi Rasulullah. Nyampai lagi berita kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sudah 3 kali saya datang kepada Rasulullah. Rasul pun tidak menjawab sesuatu apapun kecuali hanya diam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab tambah was-was, tambah bingung. Kenapa? Pengen tahu apa perkara yang membuat Nabi menjadi marah. Bukan fudul, bukan kepo, atau pengen tahu urusan orang, bukan. Tapi bagaimana perihal Rasulullah menjadi kepentingan bagi semua sahabat. Maka ketika itu terjadi, Sayyidina Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Rasulullah sampai keadaan mereda. Maka Sayyidina Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, dari pintunya, dari terasnya Rasulullah. Ketika keluar, ternyata penjaga tadi memanggil Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil pelayan tadi untuk menyampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk masuk. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab sudah berjalan keluar, dipanggil oleh pelayan tadi untuk datang bertemu dengan Rasulullah. Ketika masuk, Sayyidina Umar bin Khattab membuka pintunya Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur berbaring tanpa memakai baju. Ya, yakni apa? Memakai kain tapi menutup sampai di atas pusarnya Rasulullah. Dan Rasul berbaring di lantainya Rasul, di lantai rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu atapnya itu terbuka seperti bolong, tembus terlihat matahari, sehingga cahaya matahari itu menyinari tubuhnya Rasulullah, dan itu terlihat keluar keringat dari badan dan wajahnya Rasulullah. Artinya apa? Memang keadaan rumah yang sangat panas, mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah tidak begitu mewah tapi begitu sederhana. Rumah atapnya tembus, cahaya matahari masuk ke dalam, Rasul hanya berpakaian menutup setengah badan, yakni di atas pusarnya. Kain tersebut menutup Rasul, berbaring di atas pasir tanpa karpet. Ketika berdiri timbul bekas bintik-bintik pasir dan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 3 pertanyaan yang ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, tidak wahai Umar. Maka Sayyidina Umar keluar
dari rumah dan berteriak kepada penduduk kota Mekah menyampaikan, wahai penduduk kota Mekah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan salah satu dari istrinya. Artinya apa? Sayyidina Umar takut berita fitnah tersebar di luas di kota Mekah karena mereka tahu Rasul ribut dengan ahli keluarganya, dengan istri-istrinya. Takut pembicaraan itu sampai timbul melebihi dari apa yang terjadi. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab teriak di pintunya Rasulullah, mengabarkan seluruh penduduk kota Mekah, mengatakan wahai seluruh di kota Madinah. Di kota Madinah Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, wahai penduduk kota Madinah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan istrinya. Masuk lagi Sayyidina Umar bertanya pertanyaan yang kedua. Ya Rasulullah, timbul pertanyaan kedua Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab yang bertanya kepada Rasulullah sampai timbul 3 pertanyaan. Sehingga pertanyaan yang ketiga ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kami melihat sesungguhnya penduduk kota Madinah berbeda dengan penduduk kota Mekah. Yakni artinya apa? Kami penduduk kota Mekah ya Rasulullah, laki-lakinya mengunci perempuannya. Artinya apa? Laki-laki yang mengatur kehidupan perempuan. Akan tetapi ketika sampai kami di kota Madinah, kami melihat ya Rasulullah sebaliknya. Apa artinya? Kami melihat perempuan di kota Madinah mengunci para lelakinya. Artinya apa? Perempuan di kota Madinah mempengaruhi laki-laki. Perempuan di kota Madinah mempunyai peran di dalam kehidupan rumah tangganya. Artinya apa? Laki-lakinya takut kepada perempuan. Akan tetapi penduduk kota Mekah, laki-lakinya memimpin di dalam rumah tangga. Tapi dibagi penduduk kota Madinah, perempuannya yang memimpin rumah tangga tadi, yakni laki-lakinya dalam keadaan ketakutan. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bingung. Kenapa perempuan-perempuan yang ikut hijrah bersama kami itu belajar kepada perempuan kaum Ansor? Artinya apa? Mereka ingin menguasai kita kaum lelaki. Maka tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhibur oleh jawaban dari pembicaraan dari Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Maka tambah semangat Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, apa solusinya ya Rasulullah sehingga kita dapat merubah keadaan ini? Karena kami lihat perempuan-perempuan kami kaum Mekah belajar kepada kaum Ansor. Wanita kaum Ansor ingin belajar bagaimana mereka bisa mempengaruhi atau mereka bisa mengunci kami, supaya mereka bisa memegang kami sehingga kami taat kepada mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan Rasul mengatakan, inilah yang aku alami. Istri-istriku sudah mereka pengen seperti penduduk kaum Ansor, ingin mempengaruhi lakinya, banyak dalam permintaan. Maka ini yang sedang aku alami. Maka terhibur Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak riwayat yang menyebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu menghibur Rasulullah. Bahkan paling banyak di dalam menghibur Rasulullah. Itu beberapa riwayat disebutkan ketika Rasul sama Sayyidina Abu Bakar duduk dalam keadaan tegang. Masuk Sayyidina Abu Bakar melihat Rasul tegang, Sayyidina Abu Bakar tegang. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Menghibur dengan perkataan yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Sehingga pertanyaan yang ketiga ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku melihat dari badanmu, ya badanmu penuh dengan pasir di punggung dan aku melihat keringat. Harusnya engkau ya Rasulullah lebih layak daripada kaisar, daripada mereka para kerajaan para raja dan para kaisar di negeri seberang yang mereka hidup dalam istana, dalam kekayaan, dalam kenikmatan, dalam singgasana yang mewah. Harusnya engkau lebih pantas dari itu ya Rasulullah. Sehingga ketika mendengar pernyataan dari Sayyidina Umar, wajah Rasul agak terdiam dan mengatakan, ya Umar, apakah perkara dunia yang engkau balas saat ini? Engkau masih memikirkan perkara dunia sampai saat ini? Itu disebutkan mereka mendapatkan kenikmatan, kerajaan, tahta, semuanya itu hanya untuk di dunia dan mereka ambil semuanya. Akan tetapi kenikmatan di akhirat yang kekal hanya diberikan kepada kita. Apakah engkau mau bertukar dengan kenikmatan di dunia yang sesaat dengan kenikmatan akhirat yang lebih banyak, yang lebih kekal?
Maka terdiam Sayyidina Umar dengan perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hendaknya bagi kita giat di dalam menuntut ilmu dan tidak serta-merta ketika mendengar suatu berita kita menyampaikan berita tersebut tambahan dari kita sehingga timbullah perkara gibah. Ya, kalau perkara gibah itu kalau benar jadi gibah, Pak. Dosanya tetap dosa gibah. Tapi kalau dia salah itu jadi fitnah. Ya, maka dosa fitnah itu kita tahu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan dianjurkan juga kita dari perihal kisah tadi untuk tenang di dalam suatu masalah, untuk tidak terburu-buru di dalam suatu masalah, untuk tidak langsung ambil kesimpulan di dalam menghadapi suatu masalah. Dan juga anjuran bagi kita untuk selalu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad dan banyak membuat tersenyum setiap saudara kita. Senyuman yang diberikan kepada sesama muslim itu lebih mulia daripada memberikan harta kepada mereka, sebab balasan senyuman tersebut melebihi dari amal apa yang kita lakukan. Dengan apa? Dengan senyuman itu dapat memberikan pahala yang besar. Senyum terhadap saudara sesama muslim. Kita nggak bisa ngasih harta, kita nggak bisa ngasih materi, tapi kita bisa ngasih senyuman sehingga dapat menghibur hati mereka dan mereka balas dengan senyuman. Itu lebih afdol, lebih mulia daripada kita memberikan jutaan hadiah kepada mereka itu tersebut.